Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita masih mempelajari tentang bab persamaan kuadrat, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang pertama yaitu penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata sehari-hari banyak masalah yang dalam penyelesaiannya menggunakan terapan persamaan kuadrat. Masalah-masalah tersebut biasanya berbentuk soal cerita. Pada umumnya, soal-soal bentuk cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat memuat dua informasi penting, yaitu yang pertama, informasi pertama yang tersirat dalam soal cerita dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat pemisalan. Umumnya dinyatakan dengan menggunakan sebuah variabel. Kemudian yang kedua, informasi yang tersirat di dalam soal cerita dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang berhubungan atau yang berkaitan dengan informasi pertama menggunakan variabel yang sama pada pemisalan. Kalimat matematika yang kedua berfungsi sebagai pasangan untuk membentuk persamaan kuadrat. Jadi soal informasi yang kedua selalu terkait dengan atau menyangkut kembali kepada informasi yang pertama. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal-soal bentuk cerita, kita dapat menggunakan konsep dan sifat-sifat persamaan kuadrat yang telah kita pelajari. Langsung kepada contoh. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Di sini kita lihat bahwasanya kita misalkan panjang tanah sama dengan P meter. Jadi permasalahan yang pertama adalah panjang tanah, karena yang ditanya adalah berapa panjang dan lebar. Kemudian lebar tanah kita misalkan dengan X meter. Maka di sini kita katakan bahwasanya panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Maka ini adalah menjadi persoalan ataupun masalah yang pertama. Maka di sini kita jadikan sebuah permisalan, maka P itu adalah 12 ditambah X. 12 ditambah lebar meter. Karena tadi katanya kalau panjang tanah lebih 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jadi luas tanahnya sama dengan, untuk mencari luas tanah rumusnya yaitu panjang kali lebar. Maka di sini luas tanahnya 4.320 meter kuadrat sama dengan P dikali X meter dikali X meter. Sehingga 4.320 meter kuadrat sama dengan 12 tambah X meter. 12 tambah X meter adalah sama dengan P dikali dengan X meter. Sehingga 4.320 meter pangkat 2 sama dengan 12X ditambah X pangkat 2 M kuadrat. Dimana 12 ditambah X dikali dengan X, maka menghasilkan 12X tambah X pangkat 2. Meter kali meter menghasilkan meter kuadrat. Sehingga 4.320 kita pindahkan ke sisi kanan menjadi 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 4.320. Kemudian kita selesaikan dengan metode yang telah dibahas untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, atau mungkin dengan menggunakan rumus kuadratik. Maka untuk persamaan yang kali ini yang paling cocok adalah dengan menggunakan cara memfaktorkan. Di sini kita lihat X pangkat 2 tambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Maka cara yang paling tepat di sana adalah dengan memfaktorkan. Kita cari faktornya, akar-akar dari faktornya itu yang untuk yang pertama yaitu X tambah 72 dikali dengan X dikurang 60. Dimana cara memfaktorkan di pembelajaran kemarin yaitu bahwasanya apabila di dua bilangan apabila dikalikan maka menghasilkan C, yang di sini C-nya adalah 4.320, dan apabila ditambahkan atau jumlahkan menghasilkan B yaitu 12, sehingga 72 dikali 60 menghasilkan 4.320. Kemudian apabila dijumlahkan menghasilkan 12, sehingga akar-akarnya di sini menjadi X1 sama dengan min 72 dan X2 sama dengan 60. Nah, di sini kita ambil
karena ukuran panjang pada si bilang tanah tidak pernah atau tidak mungkin menghasilkan negatif, pasti nilainya adalah selalu positif. Tidak mungkin panjang tanah itu adalah negatif. Maka yang kita ambil di sini adalah 60. Sehingga untuk X sama dengan 60. Maka X tadi itu adalah lebar. Maka panjang tanah adalah P. Sedangkan rumus P tadi adalah 12 tambah X. Sehingga P sama dengan 12 tambah X, 12 tambah 60. Menghasilkan 72 meter. Jadi panjang tanahnya adalah 72 meter. Dan lebar tanahnya adalah 60 meter. Yang kedua, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Yang pertama, di sini soal-soal yang menyangkut persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, salah satu yang belum diketahui misalkan dengan X atau variabel lain. Jadi sesuatu itu harus disamakan atau kita misalkan dulu dengan X, boleh dengan variabel lain. Sedangkan yang lainnya dinyatakan dalam kalimat terbuka yang membuat X. Jadi kalimat sesudahnya itu dinyatakan dalam bentuk kalimat yang terbuka yang membuat X. Kemudian yang kedua, bentuklah persamaan dalam X, kemudian diselesaikan. Kemudian yang ketiga, tentukan penyelesaian memenuhi. Jadi inilah langkah-langkahnya. Langsung kepada contoh soal. Contoh, selisih dua bilangan cacah adalah 2, sedangkan hasil kalinya adalah 168. Tentukan kedua bilangan itu. Jadi di sini kita penyelesaiannya kita misalkan tentunya ada dua bilangan. Bilangan yang pertama kita misalkan dengan X, kemudian bilangan kedua kita misalkan dengan X kurang 2. Karena bilangan yang pertama tadi bilangan yang kedua tadi katanya adalah bilangan yang kedua tadi mereka memiliki selisih 2. Kemudian di sini kita lihat yang pertama, kalau kita kalikan, katanya kalau dikalikan bilangan 1 dikalikan bilangan 2 menghasilkan 168. Maka persamaannya adalah di sini bilangan satunya kita kalikan dengan bilangan 2, bilangan satunya tadi kita misalkan dengan X, kemudian bilangan 2 nya kita misalkan dengan X kurang 2, maka kita kalikan X dikali X kurang min 2 menghasilkan X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 168. Kemudian 168 kita pindah ruaskan menjadi X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 168 sama dengan 0. Maka ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini cara menyelesaikannya kita di sini adalah dengan cara mencari pemfaktorannya, dengan cara memfaktorkannya. Maka akar-akar yang kita dapatkan di sini adalah dimana caranya yang seperti sebelumnya, yaitu apabila kedua bilangan tersebut kita cari dua bilangan, apabila kedua bilangan tersebut dikalikan maka menghasilkan C-nya di sini adalah min 168. Kemudian apabila dijumlahkan menghasilkan B, yaitu B-nya di sini adalah min 2. Maka bilangan yang cocok yang kita temukan di sini adalah yaitu untuk X yang pertama adalah plus 12 dan X yang kedua adalah min 14, sehingga menghasilkan X tambah 12 dikali dengan X dikurang 14 sama dengan 0. Maka hasil akarnya menghasilkan yaitu X tambah 12 sama dengan 0, kemudian X dikurang 14 sama dengan 0. Maka untuk X yang pertama adalah min 12 dan X yang kedua adalah 14. Untuk X min 12 tidak memenuhi syarat karena X min 12 itu tidak termasuk dalam bilangan cacah atau bukan bilangan cacah. Jadi kita ambil di sini yang termasuk adalah 14. Sehingga yang metodenya 14, sehingga untuk X sama dengan 14. Maka bilangan pertama adalah 14 karena tadi bilangan pertama kita misalkan dengan X. Kemudian untuk bilangan kedua tadi kita misalkan dengan X kurang 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu X kurang 2. X-nya tadi kita dapatkan 14, sehingga 14 kurang 2 sama dengan 12. Jadi kedua bilangan itu adalah bilangan cacah yang 2 tadi yang dicari adalah 12 dan 14. Baiklah, selanjutnya masih tentang persamaan kuadrat. Di sini indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan bentuk jenis akar, kita harus mencari nilai diskriminan. Jenis akar persamaan kuadrat didasarkan kepada jenis-jenis bilangan. Bilangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama bilangan real atau nyata. Bilangan real ini ada dua macam. Yang pertama itu bilangan rasional, yang kedua bilangan irasional.
Kemudian yang kedua, bilangan non-real, tidak nyata. Jadi ada dua bilangan, yang pertama bilangan real dan bilangan non-real. Perhatikan rumus ABCD berikut. X1, X2 sama dengan min B plus minus dari akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Pada rumus tersebut terdapat bentuk B pangkat 2 dikurang 4AC, di mana ini disebut dengan diskriminan. Sifat akar-akar persamaan kuadrat dapat ditinjau dari diskriminan, yaitu dari rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Sifat akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3 segi sifat. Yang pertama, jika D atau diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Contohnya, jika diskriminan hasil diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar real yang berbeda. Kita lihat contoh. Yang pertama, B pangkat 2. Mana di sini B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan 0. Maka X1 tidak sama dengan X2. Contoh, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Tanpa terlebih dahulu menentukan akar-akarnya. Biasanya yaitu X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Maka di sini nilainya adalah 1. B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 8. Maka kita masukkan ke dalam rumus, mana D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Kita masukkan B-nya sama dengan min 6. Min 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian 4 dikali A hanya 1, C-nya 8, 4 kali 1 kali 8 menghasilkan 32. Maka 36 dikurang 32 sama dengan 4. Maka hasilnya D atau diskriminannya sama dengan 4. 4 itu lebih besar dari 0. Maka pastinya nanti persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Maksud dari akar real yang berbeda adalah X1 dan X2 nya tidak sama. Maka kita buktikan, yaitu X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Kita cari nilai akar-akarnya seperti sebelumnya dengan cara memfaktorkan, yaitu apabila dua bilangan dikalikan menghasilkan nilai C, dan apabila dijumlahkan menghasilkan nilai B. Nilai C-nya 8, nilai B-nya sama dengan 6. Maka bilangan yang kita dapatkan di sini adalah untuk X yang pertama itu min 4 dan X yang kedua min 2. Maka kita hasilkan yaitu X dikurang 4 dikali dengan X dikurang 2, di mana min 4 dikali min 2 sama dengan 8. Kemudian min 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. Jadi menghasilkan X yang pertama yaitu 4 dan X yang kedua adalah 2. Kemudian yang kedua, jika D lebih kecil, maka persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan tidak memiliki akar real. Jadi jika D atau diskriminannya menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari 0, maka tidak memiliki akar persamaan, tidak memiliki akar real. Contoh, tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan 0 tanpa terlebih dahulu menentukan nilai akar-akarnya. Penyelesaiannya, 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Maka diskriminannya adalah 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 4. Maka menghasilkan 3 pangkat 2 9, 4 kali 2 dikali 4 32. Maka menghasilkan min 32. Karena D sama dengan lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat 2X pangkat 2 tambah 3 tambah X tambah 3X tambah 4 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Maksud tidak memiliki akar real adalah X1 dan X2-nya tidak real atau bukan bilangan real, sehingga dia adalah menjadi imajiner seperti uraian berikut. Kita buktikan, itu kita masukkan nilai B-nya, kita masukkan X1, 2 sama dengan, ini cara mencari dengan metode yang sebelum-sebelumnya, yaitu min B plus X1, X2 sama dengan min B plus minus dari B pangkat 2 dikurang
4AC per 2A. Maka kita masukkan nilainya yaitu B min 3, kemudian plus minus dari akar 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 4 per 2 kali 2. Sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu min 3 plus minus akar dari min 23 per 4. Maka hasilnya ini adalah imajiner. Hasil ini termasuk dalam bilangan ataupun hasil yang imajiner, sehingga tidak memiliki akar yang real. Yang ketiga, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. D sama dengan 0, B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan 0. Contohnya, tentukan jenis akar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Tanpa terlebih dahulu menentukan akar-akarnya. Maka 4X pangkat 2 tambah 4, maka X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 4. Maka D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Kita masukkan D sama dengan 4 pangkat 2, kemudian 4 dikali 4. 4 kali 1 kali 4. AC-nya 1 dan 4. Maka hasilkan 16 dikurang 16, menghasilkan 0. Diskriminannya adalah sama dengan 0. Karena diskriminannya 0, maka persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. Kita buktikan. Maksud dua akar yang sama itu adalah X1 dan X2-nya memiliki nilai yang sama. Di sini kita lihat X pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita cari akar-akar persamaan kuadratnya, dan cara memfaktorkannya yaitu dua bilangan apabila ditambahkan seperti sebelumnya, bila dijumlahkan menghasilkan 4, apabila ditambahkan menghasilkan 4 juga. Maka hasilkan adalah 2 tambah 2, sehingga X tambah 2 dikali dengan X tambah 2, sehingga X yang pertama adalah min 2, X yang kedua adalah min 2. Maka hasilkan X1 dan X2 nya adalah sama-sama min 2. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga para siswa diharapkan mudah dalam memahami pembahasan yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.